Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Divko Fatia Maiska dari kelas Hubungan Internasional A dengan NIM 220-46002 dari Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Nah, di sini aku akan kembali mengulik atau menjawab pertanyaanku dari part 1 sama part 2 lagi tentang apa sih bukti bahwa bumi itu bulat dan kenapa banyak orang yang masih percaya bahwa bumi itu datar gitu. Nah, di part 3 ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah terbukti di part 2 kemarin dengan bukti-bukti dari ilmuwan dan juga sains yang telah saya paparkan. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan di part 1 itu tentang kenapa sih ada orang yang masih mempercayai bahwa bumi itu datar di luar dari statement-statement atau bahkan bukti-bukti nyata yang membenarkan bahwa bumi itu bulat dengan bukti-bukti yang tentunya realistis. Pertama yaitu evaluation dan level of human thinking. Jadi mengapa aku bisa berbicara seperti ini? Karena seperti yang sudah diajarkan oleh Bu Nisa Gena di mata kuliah saya yaitu filsafat, ilmu pengetahuan, bahwa manusia itu memiliki tingkatan berpikir. Nah, tingkatan berpikirnya juga berbeda-beda dari zaman ke zaman. Di sini ternyata saya mempelajari bahwa tingkat berpikir manusia ini juga berpengaruh tentang apa yang mereka percayai gitu. Jadi nggak heran kenapa dulu itu masih banyak orang yang nggak mempercayai bahwa dunia itu bulat, karena sebelum yang udah saya paparkan di part 2 bahwa ilmuwan sudah mempunyai bukti bahwa dunia itu bulat ya karena sebelumnya para manusia-manusia ini belum mencapai titik pemikiran sains tersebut gitu yang bisa membuktikan dengan valid dan ada penjelasannya yang masuk akal gitu. Sementara di human thinking sebelum mereka mengetahui kenyataan bahwa dunia itu bulat adalah pikiran mereka terpengaruhi oleh nenek moyang mereka dan juga mitos-mitos yang ada gitu yang bahkan mereka sendiri nggak sanggup atau tidak memiliki skill untuk membuktikan bukti tersebut. Oke, back to topic. Di part 2 kemarin saya telah menjelaskan mengenai bukti-bukti yang memperkuat bahwa bumi itu bulat itu secara scientific thinking, yaitu cara sains. Nah, yang saya pelajari dari kelas saya di filsafat ilmu pengetahuan bahwa sebenarnya scientific thinking juga tidak valid 100% karena bisa saja sains itu berubah-ubah dan kebenarannya bisa berubah gitu karena scientific thinking itu dipengaruhi oleh kondisi alam dan banyak hal yang ada di galaksi kita gitu, jadi bisa aja bahwa salah gitu. Nah, ada satu pemikiran yang ternyata ini tuh puncaknya di dalam ilmu filsafat, yaitu teologi thinking. Teologi thinking ini adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan, yang dimana bahkan di Pancasila kita aja ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang pertama. Jadi saya sebagai manusia yang beragama, yang menganut kepercayaan, yaitu kepercayaan Islam, saya sebagai seorang Muslim itu ketika sains tidak bisa memvalidasi tersebut selamanya dan apalagi pemikiran-pemikiran yang di bawah scientific thinking tidak bisa membuktikan, saya mempercayai kepercayaan saya atau Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri dalam kitabnya yaitu Al-Quran telah berfirman mengenai bumi bulat atau bumi datar ini, yaitu dalam Quran surah Al-Luqman ayat 29. Dapat saya simpulkan bahwa pergantian siang dan malam itu terjadi secara perlahan, yang berarti ada perubahan yang tertata atau terfokus gitu, dan itu tidak dapat terjadi ketika bumi itu tidak bulat begitu. Menurut saya bukti bahwa Allah sendiri yang mengatakan dan berfirman ke dalam kitabnya yaitu Al-Quran, menurut saya itu tidak ada lagi pertentangan yang dapat saya jabarkan atau saya ragukan kembali. Pertanyaan saya,
dan itu sudah jelas terjawab bahwa bumi itu bulat karena beliaulah dalam agama saya, beliaulah yang menciptakan alam semesta, dan jika beliau sendiri telah mengatakan dalam Quran bahwa memang bumi itu bulat, dan bahkan Allah telah berbicara dalam hadisnya, dalam Al-Qur'annya itu jauh sebelum para ilmuwan membuktikan. Itu tandanya hal tersebut sudah divalidasi oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena kepercayaan sendiri khususnya di Indonesia berbeda-beda, dan tidak semua kepercayaan mungkin diberikan penjelasan mengenai hal ini. Jadi itu mungkin menjadi sebab mengapa orang-orang itu berpikir berbeda. Tapi karena teologi thinking ini adalah dasar pemikiran paling tertinggi yang ada di ilmu pengetahuan filsafat, saya akan memakai teologi thinking sebagai acuan saya untuk menjawab pertanyaan saya, selain scientific thinking. Oke, jadi sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah terjawab dengan scientific thinking, dengan teologi thinking, dan juga ilmuwan-ilmuwan yang sudah mengangkat kembali topik atau bukti mengenai bumi itu bulat. Tapi tidak memungkinkan bahwa orang-orang di sana masih banyak yang mempercayai bahwa bumi itu datar, yaitu karena perbedaan keyakinan, pemikiran, dan juga dasar-dasar ilmu yang kita punya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.